hektiknya itu kita dikasih tahu tugas dan segala macamnya itu H-1 sebelum PKKMB. Jadi selama 3 hari kita PKKMB itu sama sekali nggak tidur. Hai semuanya, balik lagi sama aku Ashifa Grandiwa di podcast Obsesi, obrolan seputar isi. Yeay! Kali ini aku punya tamu yang spesial, tapi aku belum mau spill because I wanna say thank you for the first one buat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya podcast ini bisa jadi sejadi-jadinya seperti yang sudah kalian dengarkan di rumah. Dan juga nih ya, aku mau berterima kasih pada ISI Yogyakarta, BEM Institut Seni Indonesia Yogyakarta, UKM RTV, jurusan Desain Interior, dan juga jurusan Seni Kriya. Karena tanpa mereka semua, podcast ini belum tentu berjalan dengan lancar. Dan juga nih teman-teman di rumah, aku mau bilang bahwa podcast ini dibuat dengan mematuhi segala protokol kesehatan. Dan juga podcast ini dibuat atas kerjasama dengan Divisi Minat Bakat BEM Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oke, langsung aja. Pasti kalian udah pernah nungguin kan bintang tamu aku sekarang siapa? Ya, wanita cantik samping saya ini adalah BEM Fakultas Seni Rupa. Tuh kan, kok akunya hebring banget tapi bajunya tuh kalem banget gitu. Oke, siapa nih Mbak namanya? Kan kita udah kenalan tapi sama teman-teman di rumah belum. Halo, aku Zi, Ketua BEM Fakultas Seni Rupa, ISI Yogyakarta. Secara berbicaranya sangat berwibawa ya. Enggak juga sih sebenarnya, cuma agak gimana gitu. Dari jurusan apa Mbak Zi? Aku dari Seni Murni. Seni Murni. Ambil minat utama? Lukis. Wow, jurusan angkatan. Aku angkatan bisa dibilang udah agak tua juga ya. Angkatan 2017. Wah, 2017 belum tua-tua banget, Mbak. Belum tua-tua banget. Oke, Mbak Z. 2017 berarti tuh sempet lama ya ngerasain kuliah offline. Ngerasain PKKMB offline, hektik-hektiknya gimana. Nah, ketika pindah ke online, jet lag gak sih atau biasa aja lah? Kalau dibilang jet lag sih sebenarnya enggak juga, karena pas masa pandemi kemarin kebetulan aku juga ada di semester akhir, jadi nggak terlalu sering bolak-balik ke kampus, paling cuma konsul-konsul ke dosen doang sih, jadi ya nggak terlalu kerasa juga perbedaannya. Nggak terlalu kerasa ya? Iya. Kalau konsul-konsul gitu berarti kan sekarang udah pandemik, lewat WhatsApp. Iya, beberapa ada yang lewat chat, kadang juga kalau dosennya minta ketemu ya otomatis harus ditemuin lah. Ditemuin lah, iya benar-benar. Kalau lewat chat tuh, apa sih nggak enaknya? Ya biasalah, orang tuh nggak bisa paham bahasa nada intonasi dari chat kan. Kadang tuh ada yang oke, ini kayaknya emosi nih, udah mulai nggak enak nih nadanya, kita stop dulu, besok dilanjut lagi konsolnya gitu. Oh iya sih bener, itu salah satu cara yang bijak sih. Soalnya kan kadang kalau aku nih nerima chat, kok emosi gitu, udah ketakutan duluan kan. Jadi aku minta maaf, padahal ternyata pas dibilang itu saya nggak marah-marah loh, kenapa kamu minta maaf? Iya, makanya itu kadang tuh nggak paham intonasinya chat tuh kan ya. Siapa yang tahu gitu. Siapa yang tahu, bener-bener. Kadang kita bacanya flat tapi kok flat banget gitu. Bener-bener. Ya nih Mbak Zi, soal kuliah kan jadi BEM. Aduh suaraku, sorry. Jadi BEM, terus kuliah juga pasti sibuk banget. Gimana sih itu time managementnya? Kalau dibilang time management, sebenarnya time management aku juga nggak bagus-bagus banget sih. Yang paling dikorbanin tuh waktu istirahat sebenarnya. Karena ya gimana, kuliah juga prioritas utama, terus kalau udah terjun ke organisasi otomatis juga harus dijadiin prioritas terdepan gitu kan. Nah selain itu paling yang harus dikorbanin ya itu waktu istirahat, waktu main sama temen paling.
so far masih bisa dihandle lah. Mantap. Waktu makan nggak dikorbanin? Harusnya tuh kalau waktu makan kalau dari kampus menyediakan konsumsi ya bisa. Ya? Makanya itu. Boleh nih kita kode ya Bezi. Kode nih. Kita kode. Soalnya kadang itu sih, Mbak Zi juga gak sih kadang tuh aku gini ya. Udah terjun ke BEM terus perkuliahan kan juga bener kata Mbak Zi harus diutamakan. Sampai akhirnya kadang saking huru-haranya, saking hektiknya baru sadar pas sampai kosan, oh ternyata belum makan seharian ya. Iya. Mbak Zi juga gak sih kayak gitu? Sering sih kalau kayak gitu. Lebih ke kayak karena udah bukan jadi prioritas utama lagi kayaknya. Kalau yang penting ini kegiatan selesai baru lah makan nanti kalau udah ada waktu. Iya, bener banget bener. Rasanya 24 jam tuh nggak cukup ya buat satu hari. Nggak Kita butuh cukup. 48 jam. Iya makanya itu. Bener. Oh ya nih Mbak Zi, awal ikut BEM FSR tuh gimana sih? Sepak terjangnya di Aku mulai ikut BEM FSR itu tahun 2018. Itu dimulai dari jadi anggota divisi minat seni dan olahraga. Habis itu masuk BEM lagi tahun 2019 jadi ketua divisi sumber daya manusia. Oh, PSDM. Iya. Oh, Kalau di FSR nyebutnya SDM doang sih. SDM doang. Iya. Habis itu baru yang 2020 aku jadi ketua BEM-nya. Udah mencapai puncaknya ya. Jadi track recordnya tuh mantap juga dari yang cuma anggota terus naik jadi kadif. Akhirnya mencapai puncaknya nih ketua BEM. Bangga nggak? Gimana ya kalau orang tuh kadang ngelihatnya lu ambis banget sih, pengen banget sih jadi ini. Sebenarnya tuh enggak kayak gitu. Tapi lebih ke kayak apa ya? Gue ngerasa tugas gue belum selesai gitu loh di BEM ini. Nah makanya itu jadi anggota, jadi ketua divisi ternyata apa yang pengen gue capai itu belum bisa terlaksanakan. Nah baru bisa terlaksana saat gue jadi ketua BEM-nya. Makanya itu lanjut. Nah gitu. Jadi kadang orang ngeliatnya kayak, ih ini orang kok ambis banget sih. Iya makanya itu. Udah jadi anggota, jadi kadif masa belum cukup jadi ketua BEM. Iya makanya itu. Tapi padahal di sisi lain ya karena tadi bener kata Mbak Zi, menyelesaikan tugas yang ada nih jangan sampai kita udah nyemplung nanggung. Iya makanya itu. Ya, bener-bener banget. Selama kuliah PKKMB kan sempat ngerasain PKKMB offline ya. Iya. Kita berdua masih ngerasain PKKMB offline. Apa sih hektiknya? Hektiknya itu kita dikasih tahu tugas dan segala macamnya itu H-1 sebelum PKKMB. Jadi selama 3 hari kita PKKMB itu sama sekali nggak tidur, ngerjain tugas, bikin sketsa lah, bikin go-kart yang buat nama dan ya? Terus bikin atribut-atribut yang lain sama kan dibentuk kelompok-kelompok juga kan. Bener-bener. Nah itu ya asik sih sebenarnya, bahkan dari kelompok-kelompok itu tuh sampai sekarang tuh masih ada yang kita keep kontak gitu, masih tetap temenan dari sejak PKKMB. Sejak PKKMB itu. Wow. Sama sih. Aku juga itu PKKMB ngerasain kok ternyata nggak bisa tidur ya. Nggak bisa tidur tuh bukan karena kita mau hektik banget menghadapi PKKMB, tapi karena tugasnya memang bejibun banget makanya ya. itu. Tapi zaman Mbak Zi tuh ada nggak sih Mbak? Kalau zaman aku nih disuruh cari makanan, makanannya tuh aneh-aneh. Pocong dibungkus pocong dibungkus selimut daun apa gitu. Tapi ujung-ujungnya tuh sebenarnya arem-arem. Iya. Mbak Zi ada kayak gitu? Ada sih kalau aku waktu itu roti klimis. Roti klimis tuh Ayo apa? apa ya? Coba tebak apa? Roti sisir. Iya betul. Roti sisir. Terus buah malam minggu. Buah malam minggu apel. Benar. Benar. Aku tuh juga ada susu lapangan hijau. Susu lapangan hijau apaan tuh? Susu green Sweet. Oh. Sponsor nanti. Oh, kalau aku minumannya po cari keringat. Po cari keringat. Teletubbies cari keringat. Teletubbies cari keringat. Macem-macem ya. Iya, makanya itu.
bisa dibilang ini ya, cutting dulu tuh kreatif buat cari-cari bahan-bahan ini ngebully adiknya. Iya bener. Tapi sebenarnya di sisi lain itu jadi menumbuhkan rasa kekeluargaan kita gak sih kan? Iya sih. Dengan adanya PKKMB itu kita jadi lebih erat keluargaannya. Kalau di fakultas gimana? Kayaknya dulu tuh aku dapet yang makan aneh-aneh tuh di pas PKKMB Institut. Kalau pas fakultas gimana? Pas fakultas ada juga sih, tapi kita nggak yang ke makanan, lebih ke tugasnya sih. Banyak kayak suruh bawa tanaman apa, terus disuruh bikin bendera, disuruh bikin apa, tas dari karung gandum, kayak gitu sih. Bikin tas dari karung gandum. Iya, harus ada logo isinya gede, Digambar. dan itu digambar sendiri. Sumpah, aku kalau jadi Mbak Zia aku nyetak. Maksudnya aku jiplak. Karena zaman aku dulu tuh PKKMB disuruh pakai kaos kaki gambarnya isi kan. Yang anak-anak seni lukis yang pokoknya menggambar itu lancar menggambarnya kayak ya lancar ya, tapi gimana nih beda jadi logo Saraswati di kaos kaki itu gimana? Akhirnya aku cetak. Bagus. Kalau dulu sih teman-teman ini sih, karena di seni rupa banyak lah ya yang udah berkecimpung di dunia seni rupa sebelum masuk ke isi. Jadi mereka tuh punya alat sablon, punya apa. Jadi ya udah itu akhirnya tasnya disablon satu-satu. Bagus sih tapi Kreatif ya. Kreatif. Anak seni memang kreatif. Harus kreatif. Dituntut kreatif juga sih. Wah, nih Mbak Zi udah jadi ketua. Udah jadi udah TA. Apa sih kesan pesan buat para maba nih lagi nonton, lagi dengar podcast kita? Misalnya kayak ya harus time manajemennya harus bagus atau gimana gitu. Dari Mbak Zi. Gimana ya? Mau ngasih saran juga bingung karena saran yang gue kasih kan bisa diaplikasikannya kalau mereka di sini gitu loh. Iya sih benar. Nah, ini posisinya mereka di rumah masing-masing, otomatis ya gimana harus mengikuti peraturan yang ada di rumah, bukan peraturan yang ada di kehidupan apa di kota rantau gitu. Iya benar sih, benar. Makanya itu. Benar Jadi sih. paling ini sih kayak mungkin kalau ada tugas apa segala macam itu segera diselesaikan karena tugas yang lebih berat itu nggak tahu datangnya kapan. Bener banget. Bener. Kadang suka nunda-nunda tuh kayaknya memang udah jadi permasalahan problematika hampir semua orang ya. Nah, tugasnya gampang, oke lah skip. Tiba-tiba brek tugas yang berat banget gitu. Aduh, nggak nyangka juga nih bakal dapat tugas berat yang kecil-kecil aja belum beres. Iya. Bener sih itu. Jangan nunda-nunda tugas. Nih Mbak Zi, berarti berapa tahun tuh di BEM FSR? 3 tahun 3 ya? tahun. 3 tahun dan almost 4 tahun dong berarti dari 2018 sampai sekarang. Iya. Hampir 4 tahun lah. Apa yang paling berkesan di BEM? Paling berkesan apa ya? Ketemu orang baru paling kan 3 periode juga. Orangnya ganti-ganti. Iya. Yang sama cuma gue doang. Yang lain ganti-ganti. Jadi banyak ketemu orang baru. Terus banyak pengalaman-pengalaman kayak bikin event lah atau ketemu adik-adik. Jadi Abah kan? iya. Terbiasa bertemu orang baru, akhirnya terbiasa menghadapi berbagai macam karakter orang. Iya. Makanya kalau ngomong berwibawa seperti ini. Enggak juga sih sebenarnya. Oke. Oh ini aku mau tanya. Kan udah lihat nih teman-teman kru Mbak Zi seperti apa, berwibawa banget. Pendapatnya gimana ketika first impression melihat Mbak Zi? Gimana tuh? Gimana? Kalau dari aku nih, Mbak Zi terlihat berwibawa banget ya. Ya enggak? Kalau dari teman-teman selain berwibawa, coba dong. Sekilas tuh kayak apa ya, judes gitu. Oh my god. Ternyata enggak. Oke. Ternyata enggak ya. Iya. Jadi judes-judesnya tuh sebenarnya wibawanya. Ternyata gitu. Kalem. Kalem. Iya. Tapi memang aslinya kalem. Enggak juga. Makanya itu. Tapi ada pengalaman lucu tentang apa dikatain judes. Jadi tahun 2019 persiapan PKKMB juga kayak gini. Aku ngumpul sama anak-anak HMJ. Terus di situ tuh nggak ada sama sekali orang yang ngajak ngobrol aku.
itu posisi aku belum jadi ketua BEM. Nah aku bingung kayak ini anak kenapa pada nggak mau ngajak ngobrol gue karena beda angkatan kah apa kayak gimana gitu. Pas gue deketin gue tanya kok nggak ada yang ngajak ngobrol gue sih, Mbak mukamu tuh serem. Kan? Barulah dari situ kayak yang aduh kalau muka kan nggak bisa diubah kan. Iya. Terus harus gimana dong? Masa kita mau setiap ketemu orang harus Tambah serem kan. Tambah serem kayak ngapain orang senyum-senyum sendiri. Iya makanya itu. Seru masalah banget sih emang. Mbak Zi, hari kemarin itu 17 Agustus Iya. Indonesia kita ulang tahun. Kita ucapin dulu dong, walaupun udah H+1-nya ya. Iya. Kita ucapin dulu. Dirgahayu Indonesia yang ke-76, semoga semakin jaya. Semoga apa pandemi ini cepat selesai lah di Iya, Indonesia. cepat selesai. Udah sampai level 4 lah PPKM Mbak Zi. Ya kayak em geprek gak sih? Banyak. Aduh, bi. Nggak boleh. Bim, Bon Mbak Zi, suka dukanya jadi ketua BEM FSR. Pasti kan nggak mungkin sukanya doang, pasti ada dukanya dan dukanya tuh saya rasa pasti banyak juga. Sukanya dulu deh, yang biasanya orang-orang seneng denger. Kalau sukanya ya kayak yang tadi gue jelasin, banyak pengalaman, banyak ketemu orang. Terus kalau dukanya mungkin ya jadi beban ke personal sih, maksudnya kayak orang bakal ngelihat lu secara keseluruhan lebih rinci lagi daripada sebelum-sebelumnya gitu. Satu kejelekan lu bisa bawa kejelekan bukan cuma buat diri lu sendiri tapi juga buat organisasi yang lu bawa ini gitu. Iya sih Jadi benar. agak beban juga sih. Beban ya. Karena nggak cuman harus nge-branding diri sendiri tapi juga diri sendiri itu nanti akan membawa impact Iya, ke ke organisasi. Iya benar sih, benar banget. Makanya kita harus bijak ya. Makanya itu. Kita dituntut untuk bijak. Mbak Zid, tadi aku udah tanya sih tips membagi waktu. Suka bikin itu gak sih kayak to do list gitu? Kalau to-do list sih sebenarnya enggak, cuma aku tuh suka bikin alarm gitu loh di HP. Jadi kayak Reminder. hari ini rapat jam berapa aja, terus hari ini kegiatannya harus apa aja. Karena kalau cuma sekedar to-do list itu udah kutaruh udah lupa. Oh iya benar. Kalau HP kan aku bawa kemana-mana, jadi pasti inget terus. Iya sih benar. Jadi reminder yang sebenarnya jamnya rapat tiba-tiba ini HP geter-geter apa nih? Notif apa nih? Katanya. Perasaan gak ada yang ngechat gitu. Iya. Perasaan saya sendiri. Jangan dibongkar. Serius loh Iya. sendiri. Nggak apa-apa. Kita tos dari jauh. Sendiri itu gak selamanya menjadikan sih Iya ya. dong. Kan masih punya teman banyak. Iya, bisa lebih fokus sama diri sendiri dan organisasi kan. Iya. Saking sayangnya sama BEM FSR. Bahasanya diperhalus ya, sayang. Saking sayang, tapi memang nggak ada yang disayang. Nggak ada aja. Sun ya Mbak. Siap. Mbak Zi, kita nggak kerasa nih udah lama banget ngobrolnya. Pengalaman kuliah FSR, berarti pameran-pameran dong. Iya. Pameran, udah berapa kali pameran? Pameran berapa kali ya? Kalau disuruh jabarin satu-satu lupa sih. Banyak Tapi banget ya. yang nggak sebanyak yang gimana gitulah. Tapi ya adalah pameran-pameran baik di kampus maupun di luar kampus. Wow, keren. Berarti aktif juga ya ngadain pameran di luar kampus. Lumayan. Harus diimbangin lah. Iya sih. Karena kita jadi ketua BEM kan nggak selamanya. Harus mikir karir untuk personal juga. Oh iya Gimana. benar banget. Kalau lagi pameran nih, hektiknya apa sih? Hektiknya apa nih? Aku sebagai pengkarya apa penyelenggara ini Oh, pameran coba ini? kalau sebagai pengkarya dulu. Kalau sebagai pengkarya paling yaitu kan prosesnya panjang, ada yang open call, ada yang jalur undangan. Jadi ya harus nyiapin karya-karyanya dulu, ngirim dan segala macamnya. Tuh kalau sebagai penyelenggara ya pasti lebih hektik lagi sih, harus nyiapin acara dari A sampai Z gitu. Kayak
teman-teman di sini juga pasti hektik juga nih nyiapin Kebayang. acara kayak gini. Gimana teman-teman, nyiapin podcast aja hektik banget gak? Banget. Nggak tidur berapa hari? Aku sih tidur sih. Oh, Tahu kalau ini si Ato. 2 hari doang. 2 hari doang. Kalau ngelukis, berarti minat utamanya kan tadi seni lukis. Itu biar dapat inspirasi seperti apa sih Mbak? Kalau misal aku nih, aku kan musik tapi musikologi. Kadang suka bikin paper gitu kan. Aku harus pergi ke tempat yang ambience-nya memang orang-orang tuh terlihat kerja semua supaya aku bisa. Masa lo nggak kerja sih gitu. Kalau Mbak sih gimana? Apakah harus ke yang alam terbuka ataukah harus gimana? Enggak sih, kalau gue lebih untuk karya ya. Yang penting tuh good vibe aja. Jadi kayak ada lagu, ada apa, cemilan kayak apa, udah kayak gitu aja bisa ngerjain. Enough, walaupun di kosan yang kalau misalnya kita melihat tembok kanan tembok kiri Karena tembok. gimana ya, kan waktunya juga nggak banyak gitu. Jadi kalau nunggu harus ke tempat yang bagus, nunggu harus moodnya bagus, itu tuh nggak bakal selesai. Jadi seadanya mood aja, yang penting chilling with myself aja lah. Chilling, keep chilling sebelum menjadi kurang waras ya. Masih diwaras-warasin nggak ini? Jelas-jelasin. Jadi harapan kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa seni, selain sehat tetap waras. Iya. Bener banget. Mbak Zi, ternyata first impressionku bener loh. Ketika aku lihat, nanti asik gaya ngobrol kok kayaknya agak-agak judes, tapi ternyata asik banget. BTW nih, share dong, kira-kira kalau mau jadi BEM tuh gimana sih? BEM fakultas ya. Jadi kalau pengen jadi BEM fakultas itu mulai bisa daftar di semester ketiga. Jadi teman-teman maba, sorry banget belum bisa daftar, tapi nanti di tahun depannya kalau udah masuk semester 3 itu mulai bisa daftar. Itu ada beberapa syaratnya juga kayak minimal IPK-nya berapa, terus pengalaman organisasinya apa aja, ada tes wawancaranya juga. Nah nanti langsung aja kalau BEM udah buka pendaftaran buat jadi anggota, langsung aja ikut gitu. Semester 3 ya, karena kalau semester semester 1, semester 2 tuh memang lagi hektik-hektiknya beradaptasi gak sih Mbak sama Iya. keadaan kampus. Tapi kan kalau kita dulu kan memang beradaptasinya real, kita Iya. nyemplung ke dalam kampusnya. Adaptasinya ketemu langsung. Iya, kan kalau teman-teman maba terutama yang angkatan 2020 nih, masuk Zoom. Masuk Zoom. Bukan masuk ke kampus. Bukan masuk kampus, masuk Zoom. Baik Mbak Zi, terima kasih banyak udah meluangkan Sama-sama. waktunya. Sukses selalu ya Mbak TA-nya. Amin. Dan percintaannya juga sukses ya. Amin. Amin ya. Baik Mbak Zi, terima kasih banyak sekali lagi terima kasih banyak udah hadir. Sama-sama. Oke teman-teman, berikut tadi itu podcast ngobrol santai aku sama Mbak Zi seputar isi dan BEM Fakultas Seni Rupa. Jangan lupa tetap pantengin podcast Obsesi, obrolan seputar isi. Bye bye, sampai jumpa.